Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Widya Desvita dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 6 Kota Bogor. Di sini saya akan menjelaskan bab dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila, yaitu bab mengenai persatuan dan kesatuan bangsa. Materinya ke kalian. Aku mau nanya deh, aku mau kalian bertanya kepada diri kalian sendiri, apa itu persatuan dan kesatuan? Mengapa sih kita harus mempelajarinya? Nah, harapan aku ketika aku selesai menjelaskan pertanyaan-pertanyaan ini dapat terjawab ya, dan semoga aja kalian ngerti. Yang pertama adalah yang akan kita bahas yaitu mengenai kesatuan dan persatuan bangsa, pengertian dan maknanya sendiri. Kalau kesatuan sendiri, yaitu merupakan integrasi dan keselarasan di antara berbagai elemen masyarakat atau negara. Kesatuan ini menggambarkan hubungan harmonis dan kohesif antara berbagai kelompok yang menciptakan kekuatan yang besar dan kemampuan untuk mengatasi tantangan bersama. Lalu, arti dari persatuan sendiri yaitu merupakan kesepakatan untuk bersatu dan bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama. Hal ini mencakup pengorbanan diri demi kepentingan bersama, mengutamakan kepentingan kolektif daripada kepentingan pribadi, serta menghormati dan mengakui hak-hak dan martabat semua warga negara. Dari dua pengertian mengenai kesatuan dan persatuan sendiri itu, dapat kita kesimpulkan, yaitu jika kesatuan dan persatuan merupakan suatu konsep yang mengacu pada ikatan batin dan semangat kebersamaan antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat, bangsa, atau negara. Konsep ini menekankan pentingnya kolaborasi, kerjasama, dan solidaritas antar warga negara, terlepas dari perbedaan suku, agama, budaya, ras, dan latar belakang sosial ekonomi. Lalu, setelah kita mengetahui pengertian dan dari kesatuan dan persatuan tadi, kita harus dengar menurut pendapat para ahlinya, yaitu dari Bapak Proklamator Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Menurut beliau, persatuan adalah kekuatan untuk membangun, semangat untuk mencapai kemerdekaan dan kemakmuran bersama. Sedangkan menurut partnernya nih, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta, kesatuan adalah jiwa bangsa yang mengatasi segala perbedaan demi pencapaian tujuan bersama. Lalu, menurut Syarbaini, persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam, menjadi suatu kebulatan yang utuh dan serasi. Kesatuan adalah keesaan, sifat tunggal, dan keseutuhan kesatuan bangsa, yang berarti gabungan suku-suku bangsa yang sudah bersatu. Nah, kalau menurut simpelnya, kesatuan dan persatuan sendiri merupakan ketika orang-orang dari berbagai macam suku yang berbeda atau ras yang berbeda itu bersatu dan mencapai tujuannya bersama. Lalu untuk materi yang lebih dalam, kita akan beranjak ke materi yang lebih dalam lagi, yaitu mengenai makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting untuk membangun masyarakat yang harmonis, beradab, dan maju. Adapun makna dari kesatuan dan kesatuan adalah yang pertama, menggabungkan beragam dalam satu kesatuan. Lalu, yang kedua, mempersatukan bangsa. Yang ketiga, membangun rasa persaudaraan. Yang keempat, membela keutuhan negeri. Aku mau ngasih contoh mengenai persatuan dan kesatuan yang mungkin banyak kalian udah tahu, yaitu mengenai Sumpah Pemuda.
Apa sih yang melatar belakangi atau rasa yang melatar belakangi adanya Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda sendiri dilatar belakangi oleh adanya persatuan dan kesatuan. Kalian tahu kan kalau para pemuda dan seluruh masyarakat Indonesia itu terdiri dari berbagai macam ras dan suku yang berbeda. Lalu dalam keberagaman itu, dalam luasnya daerah di Indonesia, bagaimana sih cara menyatukan mereka agar mencapai tujuan yang sama? Nah, dalam diri mereka harus timbul rasa ingin berjuang atau membela negeri mereka. Untuk membela keutuhan negeri, maka mereka harus menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan mereka. Jadi, mereka harus bisa membangun rasa persaudaraan, mempersatukan bangsa, sehingga dapat menggabungkan beragam suku itu dalam satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Nah, ketika mereka sudah bersatu, yang awalnya mereka masih berjuang secara kedaerahan, berjuang secara sendiri-sendiri, akhirnya mereka bersatu memiliki tujuan yang sama, yaitu Indonesia merdeka. Nah, ketika mereka sudah bersatu, mereka sudah membulatkan kekuatan mereka, mereka dapat lebih mempunyai kekuatan yang banyak. Mereka dapat lebih maksimal untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, kalian udah mulai udah mulai paham kan mengenai pentingnya nih persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah aku ceritakan tentang Sumpah Pemuda itu kan. Lalu, untuk mendorong persatuan dan kesatuan bangsa ini, aku mau ceritain tentang Sumpah Pemuda. Sumpah, kalian ingat kan kalau dulu bangsa Indonesia itu pernah dijajah oleh bangsa lain. Nah, salah satu tonggak perjuangan yang dilakukan oleh nenek moyang kita yaitu bersatu. Bersatu melawan penjajah, meskipun mereka berasal dari ras dan suku yang berbeda. Karena mereka memiliki rasa sakit yang sama akibat dijajah, hal itu membuat mereka membentuk ikatan yang kuat, sehingga bonding itu membuat mereka dapat bersatu dan mencapai tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Karena dulu tuh perjuangannya tuh masih bersifat kedaerahan, mereka masih berjuang sendiri-sendiri, hingga akhirnya mereka bersatu. Hal ini didorong oleh persatuan dan kesatuan. Jadi faktor pendorong pertama itu secara perjuangan rasa sakitnya sama, sehingga menyebabkan bonding mereka tuh dapat lebih kuat. Lalu kesamaan budaya, walaupun Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kebudayaan yang beragam. Kebudayaan yang beragam ini datang sebagai identitas bangsa yang sama, yaitu bangsa Indonesia, sehingga kita harus menghargai semua budaya yang ada. Lalu yang ketiga adalah ideologi bangsa kita dengan 5 silanya: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila ini merupakan
ideologi bangsa kita, ideologi yang kita anut untuk mencapai keharmonisan bangsa. Indonesia itu dikenal dengan orang-orang ramah dan toleransi. Karena apa? Karena kita hidup di negara yang kaya akan budaya, ras, dan suku bangsa. Karena tapi karena walaupun kita hidup di tengah keberagaman, kita dapat membuktikan ke bangsa-bangsa lain jika kita mempunyai rasa toleransi yang baik, sehingga kita dapat hidup harmonis di tengah keberagaman itu. Itu suatu hal yang harus kita banggakan dan harus kita jaga. Lalu, peran pemerintah dalam memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Peran pemerintah dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kebijakan integrasial, pendidikan kebangsaan, dialog multikultural, peran pemerintah dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang pertama yaitu adalah kebijakan integratif. Kebijakan integratif yaitu membuat kebijakan yang mendorong integrasi dan kebersamaan antar warga negara.
Lalu adalah pendidikan kebangsaan yang merupakan menyelenggarakan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai persatuan dan kebangsaan. Lalu ada dialog multikultural yang memfasilitasi dialog dan interaksi antar kelompok masyarakat yang berbeda. Lalu ada pembangunan merata, yaitu melaksanakan pembangunan yang adil dan merata di seluruh wilayah dan negara. Peran pemerintah, 4 peran ini merupakan hal yang dapat diupayakan pemerintah sehingga dapat menjaga rasa kesatuan dan persatuan di bangsa Indonesia. Lalu, lalu perilaku apa sih yang dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa? Yang pertama, yaitu toleransi antar agama. Seperti yang udah aku bilang, karena di Indonesia wilayahnya luas, berarti berbagai macam orang tinggal di Indonesia dari ras yang berbeda, suku yang berbeda, dan agama yang berbeda. Oleh karena itu, untuk mencapai kedamaian, keharmonisan dalam kehidupan, kita harus mengedepankan rasa toleransi. Lalu yang kedua adalah gotong royong. Gotong royong atau kerjasama dalam kehidupan sehari-hari itu dapat memperkuat rasa persatuan yang ada. Contohnya nih ya, ketika kalian ikut kegiatan gotong royong di RT atau RW kalian akan bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar rumah kalian dan kalian bisa akrab kan dengan orang-orang itu dan itu menimbulkan tuh rasa persatuan gitu. Lalu ada menghargai keberagaman budaya. Sebagai warga negara yang tinggal di tengah banyaknya budaya yang ada, kita harus menghargai keberagaman budaya itu dan menjaganya. Lalu, menjaga ketertiban dan keharmonisan dan mengikuti kegiatan sosial bersama. Lalu, kita akan bahas faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Di sini ada 3 poin utama.
Yang pertama adalah radikalisme. Secara umum, radikalisme itu dapat merupakan suatu pemahaman atau perilaku menggunakan kekerasan dalam menyikapi suatu perbedaan. Contohnya itu kalian bisa tahu yaitu terorisme. Terorisme itu merupakan suatu tindakan radikal yang sangat merugikan orang lain karena mereka menyikapi suatu masalah itu dengan kekerasan. Lalu yang kedua adalah primordialisme, yaitu suatu perasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sangat menjunjung tinggi ikatan sosial-sosial yang berupa nilai-nilai, norma, kebiasaan yang bersumber dari etnik, ras, tradisi, atau kebudayaan yang dibawa sejak seorang individu baru dilahirkan. Contohnya, primordialisme itu ketika orang tersebut terlalu membangga-banggakan agama atau budaya atau ras mereka, sehingga mereka tidak mementingkan atau tidak mempedulikan ras-ras yang lain. Itu contoh yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Karena kenapa? Karena di tengah banyak. Karena kita di Indonesia, kita hidup di tengah keberagaman. Jadi ketika ada seseorang yang terlalu menjunjung tinggi menjunjung tinggi ras mereka dan merendahkan yang lain, itu akan mengakibatkan timbulnya disintegrasi. Nah, di sini disintegrasi itu adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan dan persatuan serta menyebabkan perpecahan. Contoh kecilnya adalah tawuran. Tawuran di antara pelajar. Itu merugikan banyak orang kan, karena bisa aja dari kekerasan tersebut dapat menimbulkan korban jiwa. Itu merupakan hal itu merupakan contoh faktor yang menghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu kesatuan dan persatuan bangsa sangat penting untuk keberlangsungan kemajuan bangsa Indonesia. Pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa yang pertama adalah keberagaman etnis dan budaya. Yang kedua adalah stabilitas politik dan sosial. Yang ketiga, ketahanan nasional. Yang keempat, pembangunan di daerah yang merata. Lalu yang kelima, menghadapi tantangan global. Yang keenam, sebagai bentuk identitas nasional. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang menjadi lebih harmonis. Lalu yang kedelapan yaitu pencapaian tujuan nasional. Dari
dari penjelasan-penjelasan yang udah aku kasih, kalian pasti udah mulai paham kan? Kenapa sih kita harus menjaga persatuan dan kesatuan di dalam diri kita dan di masyarakat? Karena kita hidup di lingkungan yang terdapat orang-orang yang sangat beragam, berbeda di antara kita. Kita memiliki budaya yang harus kita junjung demi tercapainya kehidupan yang lebih harmonis. Ketika rasa persatuan dan kesatuan itu dapat tertanam dalam diri kita dan di lingkungan tempat kita berada, rasa persatuan itu dapat menjalin adanya suatu hubungan sosial yang lebih baik. Nah, oleh karena itu akan menyebabkan kehidupan kalian menjadi harmonis dan lebih tenang dengan tetangga-tetangga kalian dan orang-orang dimanapun tempat kalian berada. Oleh karena itu kalian itu penting banget untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Itu sudah cukup. Aku rasa udah cukup penjelasan yang bisa aku berikan karena keterbatasan ilmu yang aku miliki juga mengenai materi yang sebenarnya sangat luas ini, namun aku berusaha untuk menyampaikannya dengan cara yang lebih dapat dimengerti. Semoga kalian menyaksikan ini dapat lebih paham dan mengerti mengenai pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Semoga kalian sehat dan sampai jumpa nanti. Aku Widya Deswita, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.